Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 10, kemunculan stupa mustika. Swinfasyang Sutra Teratai episode 1310. 5 bagian tubuh Dharma dengan kesadaran penuh dan pembebasan. Aktivitas tubuh, ucapan dan pikiran. Bebas dari segala penciptaan karma buruk. Bebas dari segala pelanggaran dan kesalahan. Disebut tubuh Dharma dari sila. Meredakan perdebatan dan merenungkan dengan tenang tanpa kebocoran. Bebas dari segala pikiran penuh khayalan. Disebut tubuh Dharma dari samadhi. Dengan pengetahuan dan pandangan akan pembebasan, menghapus delusi bagaikan butiran debu pasir dan merealisasikan kebenaran sejati. Disebut tubuh Dharma dari prasna. Memperoleh kebijaksanaan akhir serta pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Disebut tubuh Dharma dari pengetahuan dan pandangan akan kesadaran penuh. Baca dengan sungguh hati. Pahami dengan sungguh hati. Hendaknya bersungguh hati. Ini disebut 5 bagian tubuh Dharma atau panca Dharma kaya. Agar Dharma bisa masuk ke dalam hati, harus ada 5 hal ini. Ingat, sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Beberapa kata ini sangat penting, mulai dari tubuh, ucapan, dan pikiran. Kita semua harus sangat bersungguh hati. Aktivitas tubuh, ucapan, dan pikiran bebas dari segala penciptaan karma buruk. Kita hendaknya mengetahui begitu banyak hal. Kerisauan dan kegelapan batin kita menciptakan segala karma buruk, yaitu mulai dari tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Jaga baik-baik tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Perbuatan tubuh, setiap ucapan dan setiap niat pikiran yang muncul. Inilah karma tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Mengarah pada kebaikan, maka akan menciptakan segala karma baik. Sebersit niat menyimpang, maka akan menciptakan segala karma buruk. Tidak lain adalah kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, kita harus bebas dari segala pelanggaran dan kesalahan. Jangan berbuat kesalahan. Jangan menyimpang. Ini disebut tubuh Dharma dari sila. Sila dapat mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Setiap orang seharusnya masih ingat, baik setiap tindakan maupun setiap ucapan, setiap niat pikiran yang muncul harus dijaga dengan baik, jangan menyimpang dari jalur. Ini disebut dengan bebas dari segala pelanggaran dan kesalahan. Jangan membuat kesalahan, jangan berbuat salah. Ini disebut tubuh Dharma dari sila. Dan juga ucapan kita harus meredakan perdebatan. Harus dengan baik meredakan perdebatan. Berbicara tentang kekurangan orang lain dan menimbulkan gosip, ini semua diciptakan melalui karma ucapan. Kita harus bersungguh hati menjaga karma ucapan. Oleh itu, meredakan perdebatan dan merenungkan dengan tenang. Bersungguh hati. Kurangi berbicara tentang kesalahan orang lain dan perbanyak berpikir tentang hal yang seharusnya dilakukan. Ini adalah tanggung jawab kita. Sutra yang didengar pagi ini harus bersungguh hati dalam Dharma. Apapun yang kita dengar, kita sendiri meninjaunya kembali. Sudahkah kita melakukannya? Apakah didengar ke dalam hati?
dalam kehidupan sehari-hari. Adakah kita melakukannya? Jika ada, ini berarti tanpa kebocoran. Setelah didengar, lalu melakukannya, kita dapat mempraktikkannya seumur hidup. Ini dinamakan melatih pemikiran tanpa kebocoran. Melatih pemikiran, seharusnya semua orang masih mengingatnya. Bebas dari segala pikiran penuh khayalan, disebut tubuh dharma dari samadhi. Jika kita dapat demikian, tidak bertengkar dan berdebat dengan orang lain, kita meredakan perdebatan. Dengan sendirinya, dharma yang didengar akan selamanya berada dalam batin, karena batin kita tidak bergejolak. Maka kita dapat meredakan perdebatan, karena kita senantiasa berada dalam pemikiran yang tenang. Pemikiran artinya prinsip kebenaran yang kita dengar dapat menyatu dengan batin kita. Dharma dalam perilaku dan ucapan, segala sesuatu yang kita ucapkan, dan batin kita senantiasa berkumpul dalam dharma. Tidak akan membiarkannya menjadi buyar. Oleh karena itu, kita dapat bebas dari segala pikiran penuh khayalan. Ini disebut tubuh dharma dari samadhi. Sering merenungkan dharma, inilah yang senantiasa perlu kita jaga, agar dharma yang meresap ke dalam batin tidak lagi bocor. Maka kita perlu memiliki samadhi. Pikiran yang fokus adalah dengan meredam perdebatan dan berhati-hati dalam segala tindakan, sehingga kita paham bahwa jika itu hal yang benar dan jelas, maka kita akan lakukan. Hal yang tidak jelas, sesuatu yang salah, jangan lakukan. Hal yang jelas, ucapan yang benar, harus kita katakan. Maka, jika kita tidak jelas dan tidak mengerti, apa yang kita katakan mungkin salah. Jadi, kita tidak boleh mengatakannya. Jika kita bisa demikian, maka kita akan jarang melakukan kesalahan. Dengan sendirinya, pikiran kita akan terbebas dari khayalan. Karena semua hal adalah benar dan nyata, dan kita melakukan segalanya dengan benar, sehingga pikiran kita tidak akan mengalami muncul dan hilang. Kita merasa nyaman, meyakinkan, dan kokoh, sehingga dengan begini pikiran kita akan tenang dan tidak akan muncul pikiran yang bergejolak. Jadi ini disebut bebas dari segala pikiran penuh khayalan, disebut tubuh dharma dari samadhi. Dengan pengetahuan dan pandangan akan pembebasan, menghapus delusi bagaikan butiran debu pasir. Pengetahuan dan pandangan kita telah terbebaskan karena kita tidak melakukan kesalahan lagi. Batin kita sudah sangat teguh dan dapat menegakkan sila dengan baik. Segala sesuatu hal tentang dunia sangat jelas. Dengan demikian, batin kita akan terbebas dari kerisauan. Tidak ada kegelapan batin. Dengan sendirinya akan mendapatkan pembebasan. Tubuh dan batin damai, rileks, telah mendapatkan pembebasan. Pembebasan pengetahuan dan pandangan. Kerisauan sebanyak butiran debu pun akan terhapus. Sehingga Buddha yang memahami segala masalah yang ada di dunia tiada satu hal pun yang tidak diketahui oleh beliau. Di dunia ini
Tiada satu hal pun yang tidak diketahui oleh beliau. Tiada satu prinsip yang tidak diketahui. Oleh karena itu, kegelapan batin dan kerisauan sebanyak butiran debu juga akan terhapus tuntas. Ini semua tergantung dari karma dari perbuatan kita sehari-hari, dari tindakan, ucapan, dan pikiran. Apabila kita dapat memahaminya dengan jelas, dengan sendirinya batin kita memasuki samadhi, dan dengan sendirinya akan mendapatkan pembebasan. Pembebasan adalah mengikis atau meninggalkan noda batin, delusi, dan kegelapan batin. Inilah yang Buddha sadari. Inilah yang diajarkan oleh Buddha. Oleh karena itu, merealisasikan kebenaran sejati disebut tubuh dharma dari prasna. Apabila dapat melakukan seperti demikian, kita akan dapat memahami prinsip kebenaran yang ada di dunia ini. Inilah kebijaksanaan. Tubuh dharma kebijaksanaan. Sehingga memperoleh kebijaksanaan akhir serta pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Kita secara alami akan mencapainya. Sepenuhnya kebijaksanaan untuk dapat membeda-bedakan segalanya. Kebijaksanaan disebut dengan tahu bagaimana membeda-bedakan. Tahu bagaimana membeda-bedakan? Kita harus benar-benar bersungguh hati, mempertahankan sebersih niat ketenangan hati. Secara alami, kita akan dapat membedakan dengan jelas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita semua telah memahami dengan jelas prinsip kebenaran ini, sehingga memperoleh kebijaksanaan akhir. Kebijaksanaan ini disebut kebijaksanaan untuk membeda-bedakan. Ada juga kebijaksanaan yang disebut dengan kebijaksanaan yang memandang secara setara. Alam semesta, semua makhluk hidup adalah setara. Segala sesuatu yang ada di dunia, semua yang terlihat dalam berbagai rupa, semuanya yang dapat dibedakan dan mengetahuinya dengan jelas dan dapat menyadarinya, memahaminya. Ini disebut dengan kebijaksanaan. Sehingga memperoleh kebijaksanaan akhir serta pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Semua kebijaksanaan ini sepenuhnya dapat dipahami dengan sempurna. Kita dapat membedakan segala sesuatu dengan jelas. Pengetahuan dan pandangan kita, sehingga kita dapat mendapatkan pembebasan. Pengetahuan dan pandangan akan pembebasan, itu adalah kebijaksanaan akhir. Segala sesuatu di dunia ini dapat dibedakan dengan sangat jelas. Disebut tubuh dharma dari pengetahuan dan pandangan akan kesadaran penuh. Semuanya ada 5 bagian tubuh dharma. Artinya, terdapat 5 kebenaran sejati. 5 kebenaran sejati terdiri dari 3 karma, tubuh kita, ucapan, dan pikiran. Kita dapat menjaganya dengan baik. Segala prinsip kebenaran ini, maka secara alami kita akan menjadi jelas dalam segala hal, akan jelas dan sadar. Pemahaman akan membedakan, kita akan dapat memahami dengan sangat jelas. Jadi, yang paling penting dalam pembinaan diri kita adalah 5 bagian tubuh dharma. Ini adalah sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan, dan pandangan akan pembebasan. Total ada 5 bagian tubuh dharma. Kita harus sepenuh hati untuk menghayati dan memahami. Karena semua dharma terucap melalui mulut.
Jika pikiran kita dapat tetap terpusat dalam samadhi, mencapai 5 dharmakaya. Tubuh tidak melakukan pelanggaran karena dharma ada di hati kita. Ucapan kita akan murni, tidak akan membuat kesalahan. Tidak hanya kita, tidak akan membuat kesalahan dalam berbicara. Kita akan dapat mengajarkan dharma melalui ucapan. Begitu banyak ajaran, semuanya disampaikan melalui ucapan. Dharma, Buddha, semuanya berasal dari ucapan Buddha. Dan semua kebenaran sejati juga mengalir dari mulut Buddha. Ini adalah lidah di dalam mulut. Jadi, lidah bergoyang untuk membahas kumpulan sutra. Tidak hanya tidak melakukan kesalahan, semua yang dibabarkan adalah mengandung kebenaran sejati. Lidah bergoyang untuk membahas kumpulan sutra, atau tangan mengambil gunung Sumeru dan melemparkan ke kawasan lain, atau menggerakkan Maharibu dunia dengan satu kaki, atau berdiri di surga Akanista dan menyebarkan sutra. 4 hal ini adalah sulit untuk dibayangkan, namun tidak sesulit membabarkan dharma ini. Karena kita sangat jelas berhubungan dengan panca dharmakaya, kebenaran sejati di dalam kitab sutra sangat jelas. Dharma, kitab sutra mengatakan demikian. Permasalahan duniawi di dunia begitu banyak. Bagaimana untuk dapat menyatukannya, memahaminya? Ada banyak sekali makhluk hidup. Kerisauan, kegelapan batin tidak terhingga dan tidak terbatas. Jadi, karena makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, memiliki penderitaan yang tak terhitung dan tak terbatas. Dharma diperlukan untuk menyembuhkan mereka. Jenis kerisauan yang bagaimana? Harus menggunakan dharma yang bagaimana? Dharma, dalam proses membabarkan dharma, kita harus menemukan cara untuk menyatukan dengan kerisauan yang terbatas ini dan berbagai wujud dari duniawi. Wujud dari orang, masalah, dan benda. Bagaimana kita bisa mengobati penyakit dan meresepkan obat yang tepat? Kita perlu menggunakan ajaran yang telah dibabarkan Buddha dalam sutra, menggunakan dharma ini untuk mengobatinya. Jadi dharma harus diajarkan secara lisan. Jadi lidah bergoyang untuk membahas kumpulan sutra. Berarti bahwa semua sutra harus dibabarkan secara lisan melalui ucapan. Jadi di dalam sutra ada juga bagian yang mengatakan ini. Kita akan membahasnya nanti. Tangan mengambil gunung Semeru dan melemparkan ke kawasan lain. Sutra selanjutnya juga ada. Atau menggerakkan Maharibu dunia dengan satu kaki. Atau berdiri di surga Akanista dan menyebarkan sutra. 4 hal ini, mulut membahas kumpulan sutra, atau tangan mengambil gunung Sumeru. Dengan demikian mengambil, kemudian meletakkan ke kawasan lain. Apakah sesederhana ini? Sungguh tidak mudah. Tapi itu adalah deskripsi dari kitab sutra. Maka, menggerakkan Maharibu dunia dengan satu kaki. Maharibu dunia ibarat menendang bola. Gerakannya lebih dari satu kaki. Ini juga sangat sederhana. Namun di dalam imajinasi kita, sungguh sangatlah tidak mudah. Tapi, jika ada dharma untuk mengatasinya, pasti sangat mudah. Berdiri di surga Akanista dan menyebarkan sutra.
Empat hal ini adalah sulit untuk dibayangkan. Sungguh tidak terbayangkan. Namun, kitab sutra membicarakan tentang empat hal ini. Tapi, kita bisa dikatakan sungguh tidak terbayangkan. Namun, empat hal ini adalah tidak sesulit membabarkan dharma ini. Tentu saja, hal ini sangatlah sulit. Tapi membabarkan sutra adalah sama dengan demikian yang pernah dikatakan. Lidah bergoyang untuk membahas kumpulan sutra, atau tangan mengambil gunung Sumeru dan melempar ke kawasan lain atau menggerakkan satu kaki. Dengan cara ini menggerakkan maharibu dunia. Ini sungguh tidak mudah, juga sungguh tidak terbayangkan. Dapat mencapai puncak dari keberadaan untuk menyebarkan dharma, ini sungguh tidak bisa kita bayangkan. Empat hal ini sebenarnya kitab sutra juga berkata demikian. Sulit untuk dibayangkan. Akan tetapi ini menurut Buddha juga tidak sulit. Hal yang paling sulit adalah membabarkan sutra. Sulit untuk membabarkan sutra. Jadi apa yang dimaksud dengan puncak dari keberadaan? Puncak dari keberadaan. Surga keempat pada alam berwujud. Awalnya dinamakan surga tertinggi daripada alam berwujud. Dikarenakan terletak pada puncak tertinggi daripada alam berwujud. Makanya disebut puncak dari keberadaan. Puncak dari keberadaan adalah surga keempat pada alam berwujud. Memang, pada awalnya dinamakan sutra tertinggi daripada alam berwujud. Jika melihat naskah sutra akan lebih jelas. Maka, dikarenakan terletak pada puncak tertinggi daripada alam berwujud, ini disebut puncak dari keberadaan. Alam berwujud ini terletak pada puncak tertinggi, tempat yang paling tinggi, maka ini bukanlah hal yang sederhana. Maka dikatakan, bagaimana dapat menegakkan dan membabarkan kumpulan sutra? Bagaimana dapat bersama orang banyak tanpa merasa gentar? Hendaknya seperti Purna Maitriyani Putra yang memiliki kefasihan tanpa rintangan dari makna dan bahasa, atau memperoleh kekuatan gaib dari Maugalyayana yang dapat mengambil gunung Semeru layaknya sehelai bulu halus dan melemparkan maharibu dunia layaknya sebutir biji sawi, barulah mampu mengembannya. Seperti Purna Maitreyani Putra, apakah kalian semua masih ingat dengan Purna Maitreyani Putra? Bab 500 murid menerima pelamaran. Purna Maitreyani Putra mulai mengajak. Purna Maitreyani Putra mengerti batin Buddha, memahami Sang Buddha, berharap agar Dharma dapat diwariskan. Dharma dapat memenuhi kebutuhan batin para makhluk. Para makhluk yang keras kepala membutuhkan Dharma untuk menundukkannya. Purna Maitreyani Putra tidak takut sulit. Beliau dapat membabarkan kumpulan sutra, harus memiliki kefasihan tanpa rintangan. Dharma yang pernah dibabarkan Sang Buddha, Purna Maitreyani Putra, dimanapun beliau dapat membabarkan Dharma di tengah masyarakat. Inilah Purna Maitreyani Putra. Beliau memahami secara tuntas dan kefasihan tanpa rintangan. Kefasihan tanpa rintangan dari makna. Semua kefasihan tanpa rintangan, beliau memiliki kemampuan yang demikian. Maka Sang Buddha sedang menjelaskan, ingin membabarkan sutra sangatlah sulit, kecuali harus seperti Purna Maitreyani Putra. Demikian tidak mementingkan hidupnya, demikian bersumbangsih tanpa pamrih. Dapat memahami batin Sang Buddha, bersedia untuk menyebarkan Dharma Sang Buddha, tidak memikirkan dirinya sendiri. Orang yang seperti ini
Purna Maitrayani Putra telah memenuhinya. Demikian menegakkan dan membabarkan kumpulan sutra dengan fasih dan tanpa rintangan. Masih ada mempeloreh kekuatan gaib dari Maugalyayana yang dapat mengambil Gunung Semeru layaknya sehelai bulu halus dan melemparkan Maharibu dunia layaknya sebutir biji sawi. Seperti Maugalyayana, beliau tidak menapakkan kaki pada tanah secara langsung. Berdiri di atas tanah, satu langkah dapat mencapai hingga Gunung Sumeru. Ini di zaman Sang Buddha. Sang Buddha sering menggambarkan seorang Maugalyayana yang terunggul dalam kekuatan gaib. Dia selalu datang dan pergi begitu saja. Maugalyayana, maka kekuatan ini bukan selalu tidak dapat melakukannya, baik itu 3000 Maharibu dunia ataupun memindahkan Gunung Semeru ke tempat lain. Ini merupakan sebuah gambaran. Tetapi kesulitan dalam pembabaran makna sutra harus seperti Purna Maitrayani Putra. Untuk dapat mewariskan Dharma, maka kita harus memahaminya dengan bersungguh-sungguh hati. Di antara para murid Sang Buddha memiliki kekuatan gaib. Di antara para murid Sang Buddha berikrar untuk tidak putus asa. Begini rajin. Selanjutnya kita harus memahaminya dengan bersungguh hati. Sekiranya seseorang membabarkan Dharma ini, naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Sekiranya seseorang membabarkan sutra ini, maka akan bertemu denganku. Tathagata, Prabhutaratna, dan para Buddha jelmaan. Para pria berbudi, hendaknya setiap orang merenungkan dengan cermat. Ini adalah urusan sulit, hendaknya membangkitkan ikrar agung. Naskah sutra ini mengatakan demikian. Naskah sutra ini sudah dibahas kemarin. Ingin membabarkan sutra ini sangatlah sulit. Sekiranya bisa membabarkan sutra ini, maka akan bertemu denganku. Maka telah bertemu dengan Buddha Sakyamuni. Karena dia telah menyadari hati Buddha, memahami secara menyeluruh sebuah harapan mendasar Buddha, ajaran yang telah dibabarkan Buddha, dia dapat tersadarkan sepenuhnya. 5 bagian tubuh Dharma telah sempurna, maka dia dapat memahami, juga bisa mengerti sepenuhnya. Berarti telah bertemu dengan tubuh Buddha, bahkan tubuh Tathagata Prabhutaratna, dan para Buddha jelmaan. Dharma yang telah dipaparkan telah diwujudkan dalam praktek setiap orang. Telah melakukannya seperti contoh kemarin 23 Oktober 2016 di Aula Jingsi Hualien. Melihat 4 misi suci kita telah sempurna di tahun ke-50. Dalam waktu 50 tahun ini, 4 misi suci telah diselesaikan, ditampilkan di atas pentas. Di misi kesehatan, Dr. Timah bersumbangsi demi penderitaan karena penyakit di dunia. Penderitaan karena penyakit di dunia bukan hanya ada penderitaan karena penyakit dari tubuh, alam semesta besar. Tidak peduli apakah di antara langit dan bumi, 4 unsur yang tidak selaras, ketidakharmonisan dalam masyarakat, yang telah menyebabkan berbagai jenis penyakit. 12 ikrar agung Tathagata Baisaja Raja. Drama isyarat tangan di atas panggung. Melalui Raja Tabib Agung, Guru Agung berjubah putih, 4 misi utama, misi budaya humanis, misi pendidikan, bersama dengan rekan kita, misi amal, dipertunjukkan semuanya adalah di dunia. Kita sudah pernah melakukannya. Ini adalah Dharma.
12 ikrar agung Buddha Vaishaja Raja, semuanya adalah bermacam-macam ketidakselarasan di dunia. Memiliki penyakit telah terjadi di dunia. Membutuhkan obat mujarab untuk pemulihan dan perawatan. Membutuhkan Raja Tabib Agung. Buddha adalah Raja Tabib Agung di dunia. Di dunia manusia, tubuh manusia tidak selaras. Berarti membutuhkan Raja Tabib Agung dunia. Ini dalam waktu 1 jam lebih telah mempertunjukkan para Buddha jelmaan ini telah mengajarkan Dharma di dunia, membuat semua penyakit akibat ketidakselarasan di dunia, membuatnya berubah. Berapa banyak orang yang mengubah kehidupan, tidak peduli karena kesalahan masuk ke lembaga pemasyarakatan. Tragedi ayah dan anak juga dipertunjukkan di atas panggung. Ini semua adalah hal nyata. Dari masa muda, kehidupan berubah, menderita sakit, bagaimana bersungguh hati untuk mendampingi. Raja Tabib Agung bagaimana memulihkan penyakit di tubuhnya, bagaimana menyemangati, perawat bagaimana menjaga. Semua ini bukankah seperti Buddha jelmaan dari tubuh jelmaan, datang untuk menolong dan membimbing para makhluk. Inilah Buddha jelmaan, Nirmana Buddha. Kita juga telah melihatnya dari para pria berbudi. Buddha memanggil semua orang. Semua orang harus tahu, setiap orang merenungkannya dengan cermat, benar-benar bersungguh hati dan merenungkannya dengan cermat dan baik. Hati tidak boleh bercabang. Kita harus melenyapkan kerisauan. Pikiran kita harus fokus, benar-benar merenungkan Dharma ini di dalam batin. Mempraktikkan dalam tindakan nyata, betul dan salah. Jika sesuatu yang salah, kita tidak boleh melakukannya. Hal yang baik, menggenggam waktu dan melakukannya. Jadi, setiap orang merenungkannya dengan cermat. Harus berpikir dengan baik-baik. Berpikir dan segera melakukannya hal yang baik. Namun, ini adalah urusan sulit. Semua dapat dikerjakan. Semuanya sangat sempurna. Ini juga tidak sederhana. Namun, untuk membabarkan sutra harus dengan sempurna, yakni harus menggunakan Dharma. Terus seperti air membersihkan kotoran batin semua makhluk. Batin manusia telah tercemar. Harus segera menggunakan air Dharma untuk membersihkan dengan bersih. Orang yang sedang menyelamatkan orang, meskipun mereka telah membangkit tekad untuk melakukan hal baik, namun masih tetap sulit untuk menjaga hati tidak bergejolak. Dalam batin harus memiliki Dharma. Mereka harus segera dapat menyelaras kembali. Ini juga membutuhkan Dharma. Jadi, Dharma perlu dibabarkan dengan segera dan di semua tempat. Di tengah kerumunan, tidak dapat dipungkiri bahwa batin juga akan bergejolak melalui karma tubuh, ucapan, dan pikiran. Bagaimana menjaganya agar selamanya murni, batin bisa damai dan stabil? Sila, samadhi, dan prasna sudah lengkap. Ini tentu saja membutuhkan Dharma. Dharma meresap ke dalam batin. Sutra bukan hanya dibabarkan, bukan hanya didengar, tetapi harus meresap ke dalam batin. Ini baru urusan yang sulit. Jadi kita harus membangkitkan tekad agung. Semua orang harus membangkitkan tekad agung. Membangkitkan tekad agung di setiap saat. Naskah sutra selanjutnya menyampaikan demikian. Semua kitab sutra lainnya sejumlah butiran pasir di Sungai Gangga. Sekalipun seseorang membabarkan semuanya,
tidak akan terasa begitu sulit. Sekiranya seseorang mengambil Gunung Semeru dan melemparkan ke kawasan lain melampaui tanah Buddha yang tak terhingga, juga tidak akan terasa begitu sulit pula. Kemunculan Stupa Mustika, Sutra Teratai bab 11. Jika mau bahas kitab sutra lainnya, sejumlah butiran pasir di Sungai Gangga tidaklah sulit, seperti menyambut Gunung Semeru ini. Ingin mengambilnya saat dilemparkan orang lain, kita menyimpannya. Ingin meletakkannya di satu sisi, sebenarnya tidak sulit. Melampaui tanah Buddha yang tak terhingga, juga tidak akan terasa begitu sulit pula. Membagi Gunung Semeru menjadi banyak tempat tidaklah sulit. Tapi apa yang sulit? Masih ada kitab sutra untuk dijelaskan. Masih ada yang sulit. Dikatakan dulu, semua kitab sutra lainnya sejumlah butiran pasir di Sungai Gangga, semua ajaran dari metode terampil, kitab suci dari 3 kendaraan, jumlahnya adalah sangat banyak. Seperti butiran pasir di Sungai Gangga. Kitab sutra lainnya adalah ajaran dari metode terampil. Ajaran metode terampil ini jika ingin dibabarkan tidaklah sulit. Karena metode terampil adalah ajaran 3 kendaraan. Kendaraan kecil, kendaraan menengah, kendaraan besar. Yang merupakan dasar untuk memasuki kendaraan besar, ada sangat banyak ajaran metode terampil. Jumlahnya adalah sangat banyak. Banyak sekali. Seperti butiran pasir di Sungai Gangga. Membabarkan metode terampil ini butuh penjelasan yang luas. Sekalipun seseorang membabarkan semuanya, tidak akan terasa begitu sulit. Sekalipun membabarkan metode terampil dari 3 kendaraan, ajaran yang tidak sempurna ini tidak akan terasa begitu sulit. Sekalipun seseorang membabarkan semuanya, tidak akan terasa begitu sulit. Ada begitu banyak kitab suci, terserah bagian mana yang diambil untuk dibicarakan. Akan mengajarkan Anda bagaimana berbuat kebajikan dan bagaimana berbuat yang lainnya. Tidak ada yang sulit. Banyak sutra yang mengajarkan kita berbuat kebajikan. Semua orang dapat mengajarkannya. Maka tidak akan terasa begitu sulit. Meskipun mengatakan begitu banyak. Metode terampil tak terhingga dari 3 kendaraan, sutra dengan ajaran tidak sempurna. Masih belum menyeluruh, karena di sini Anda mengajarkan sedikit bagian. Di sana sedikit, tidak sangat lengkap. Maka ajaran tidak sempurna. Apakah membicarakan tentang kekosongan atau membahas tentang keberadaan? Semua orang mengajar sesuai kapasitas, tetapi masih belum sangat menyeluruh. Tidak akan terasa begitu sulit. Ini masih belum sulit. Lidah bergoyang untuk membahas kumpulan sutra, atau tangan mengambil Gunung Semeru, atau menggerakkan Maharibu Dunia dengan 1 kaki, atau berdiri di Surya Akanista dan menyebarkan sutra. 4 hal ini sekalipun sulit, namun tidak sesulit membabarkan Dharma ini. Kenapa? 4 hal ini meskipun kedengaran seperti tak terbayangkan, sangat sulit. Tetapi 4 hal ini sekalipun sulit, namun tidak sesulit membabarkan Dharma ini. Ini sebenarnya bagaimana mengatakannya, yaitu untuk menegakkan dan membabarkan kumpulan sutra, serta berada bersama orang banyak tanpa merasa gentar, jika memiliki kefasihan dari Purna Maitreyani Putra, barulah mampu melakukannya. Purna dengan kelancaran berbicaranya, dia mampu membahas tentang sutra ini. Oleh sebab itu tidak sulit. Ingin membahas tentang metode terampil, benar-benar tidaklah sulit. Selama memiliki semangat seperti Purna, dia akan dapat melakukannya.
dapat membahasnya. Sekiranya seseorang mengambil Gunung Semeru dan melemparkan ke kawasan lain, sekiranya seseorang dengan tangan mengambil Gunung Semeru dan memindahkannya ke kawasan lain, menggenggam Gunung Semeru layaknya sehelai bulu halus. Selanjutnya, sekiranya seseorang mengambil Gunung Semeru dan melempar ke kawasan lain, ini seperti mengambil Gunung Semeru dan melemparkan ke kawasan lain. Demikian memindahkannya ke kawasan lain. Ini sama seperti melempar sebutir benih yang sangat kecil. Seperti demikian, ini juga tidak akan sulit. Jika dipikirkan, bagaimana ini mungkin? Namun sesungguhnya tidak akan sulit. Buddha masa lampau, Buddha sekarang, ditambah Buddha masa mendatang. Semuanya masih sama. Buddha Prabhutaratna membangkitkan ikrar bahwa dimanapun sedang membabarkan sutra, aku akan mengendarai stupa mustika. Muncul di sana membabarkan sutra untuk memberikan kesaksian. Inilah ikrar Buddha Prabhutaratna. Buddha Sakyamuni akan berada di dunia saha dari kehidupan ke kehidupan. Para makhluk yang keras kepala masih harus dijinakkan. Ini adalah ikrar Buddha Sakyamuni. Masih akan tetap datang lagi. Meskipun lebih dari 2000 tahun lalu memanifestasikan penampakan parinirvana, namun ikrar Sang Buddha sebelum menundukkan para makhluk di dunia saha, dia akan terus datang ke dunia ini. Ini adalah mengendarai dharma seperti demikian. Akan datang dan datang ke dunia ini. Disebut Tathagata. Inilah mengapa Buddha Sakyamuni disebut Tathagata. Dia masih akan datang lagi. Namun, pada dunia jahat penuh kekeruhan ini, dua kemelekatan adalah tinggi. Sangat tinggi. Ini adalah dua item. Tidak lebih rendah dari Gunung Semeru, kemelekatan kita, kegelapan batin kita, jika dikatakan tinggi, lebih tinggi dari Gunung Semeru. Berbicara tentang keras dan tebalnya kegelapan batin, itu tebal benar-benar lebih tinggi dan lebih tebal dari Gunung Semeru. Arogansi kita terus berkembang, juga sama seperti Gunung Semeru. Jadi kita tahu, sutra, ingin menegakkan sutra ini sungguh sangat sulit. Pada dunia jahat penuh kekeruhan ini, dua kemelekatan adalah tinggi besar, tidak kalah dari Gunung Semeru. Kegelapan batin adalah keras dan tebal. Arogansi terus berkembang. Sekiranya seseorang membabarkan sutra ini, akan mampu menghapus dua kemelekatan, menghentikan kegelapan batin, dan memusnahkan arogansi. Orang lain yang tidak percaya ketika bertemu akan merasa benci dan dengki, mencaci maki dengan kata-kata buruk dan sebagainya. Seandainya orang ini tidak memiliki ikrar agung, tentu akan muncul niat untuk surut. Ini memang sulit. Hendak membabarkan sutra ini akan mampu menghapus dua kemelekatan, menghentikan kegelapan batin. Jika hendak membabarkan sutra ini, maka harus terlebih dahulu menghentikan kegelapan batin, seperti ini, dan arogansi. Dua jenis kemelekatan ini yang harus dihapus. Menghentikan kegelapan batin seperti ini sebenarnya juga agak sulit. Jadi, memusnahkan arogansi, orang lain yang tidak percaya ketika bertemu akan merasa benci dan dengki. Kita setiap orang jika masih ada seperti ini, masih memiliki arogansi semacam ini, merasa diri sendiri hebat, sesungguhnya itu jika dilihat orang tidak akan suka. Lantas bagaimana kamu hendak membimbing orang? Kita merasa diri sendiri hebat, angkuh. Kerisauan dan kegelapan batin masih ada. Tidak akan dipercaya orang. Orang lain yang tidak percaya, kita sendiri tidak percaya diri. Orang lain melihat kita juga tidak akan percaya. Bukan hanya tidak ada kepercayaan, benci dan dengki.
Karena kita sendiri melihat orang lain tidak sesuai keinginan kita, maka kita tidak suka. Orang lain sukses, kita sangat dengki. Jika dalam hati kita ada hal seperti ini, dengan sendirinya kita adalah seperti ini. Orang lain juga sama. Dengan sendirinya satu sama lain mencaci maki dengan kata-kata buruk semacam ini dan sebagainya. Jika kita tidak mengalah terlebih dahulu, orang lain melihat kita juga sama. Jadi bila kita hendak menegakkan sutra ini, kita harus pertama-tama menaklukkan kerisauan dan kekotoran batin ini. Dalam karma perbuatan, ucapan dan pikiran, kita harus menaklukkannya. Sedangkan mengenai 5 bagian tubuh Dharma yang baru kita sebutkan, kita harus pertama-tama menyelaraskannya dengan baik. Barulah kita bisa benar-benar menegakkan sutra. Kita harus melatih 5 bagian tubuh Dharma dan juga membangkitkan ikrar agung. Seandainya orang ini tidak memiliki ikrar agung, tentu akan muncul niat untuk surut. Ini memang sulit kalau kita tidak menaklukkan tabiat ini. Kalau kita tidak ingin membangun tekad luhur untuk melatih diri sendiri, maka meskipun kita mau membabarkan sutra ini akan sangat sulit untuk dibabarkan. Jadi kita harus bersungguh-sungguh untuk menyadari ini. Kalau tidak, ketika ada orang mencela kita, karena dengan kondisi batin kita seperti ini, orang lain juga akan memiliki kondisi batin yang sama. Kalau kita ingin membabarkan sutra dalam kondisi batin seperti ini, kita bukan hanya tidak bisa menyelenyapkan kerisauan, sementara yang lain juga belum melenyapkan kerisauan mereka. Maka ini menjadi urusan yang sulit. Oleh karena itu, harus membangun ikrar agung. Kalau tidak di kondisi demikian, saling memiliki kondisi yang begitu rumit, batin pelatihan kita akan segera mundur. Karena demikian, berkata menegakkan sutra ini sangat sulit. Diri sendiri yang mau menegakkan sutra, mau menaklukkan kerisauan kita tidaklah mudah. Apalagi dengan orang yang hanya mau mendengarkan sutra. Apalagi yang tidak pernah mendengarkan sutra. Apalagi dengan orang tidak senang hati mendengarkan Dharma. Jenis begini sangat penuh kekeruhan, sangat rumit. Lingkungan yang demikian, seandainya kita tidak membangkitkan ikrar agung, benar-benar tidak mampu bertahan. Terus teguh menegakkannya. Oleh karena itu, mesti harus membangkitkan ikrar agung dulu, menyelaraskan batin sendiri, ikrar batin, tidak peduli menerima kondisi yang bagaimana sulit, harus seperti bagaimana Purna menerobosnya. Menghancurkan prinsip pemikiran para makhluk yang begitu kuat. Ini adalah diri sendiri. Perlu membangkitkan ikrar dulu, sehingga melampaui tanah Buddha yang tak terhingga juga tidak akan terasa begitu sulit pula. Untuk memindahkan Sumeru ini ke tempat yang jauh, sesungguhnya ini tidak sulit. Akan tetapi keempat hal ini, di sini menyebutkan tentang 4 hal ini, lidah bergoyang untuk membahas kumpulan sutra, atau tangan mengambil gunung Semeru dan melemparkannya ke kawasan lain, atau menggerakkan Maharibu dunia dengan satu kaki, atau berdiri di surga Akanistha dan menyebarkan sutra, adalah hal-hal yang sulit bagi orang-orang di dunia. Akan tetapi sekiranya memiliki kekuatan ikrar, semuanya tidak akan sulit. Hanya membaca dan membabarkan sutra ini pada dunia jahat ini adalah sulit. Akan tetapi sekiranya memiliki kekuatan ikrar, semuanya tidak akan sulit. Sungguh demikian, akan banyak sekali kesulitan. Akan tetapi, jika kita dapat membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar luhur dengan menggunakan tekad dan ikrar, adanya tekad dan ikrar, maka dengan sendirinya menjadi ada kekuatan. Tiada hal yang mustahil. Maka, jika kita ingin memahami dari mendengarkan sutra,
kita mestinya bersungguh hati. Bersungguh hati dan membangkitkan tekad, serta membangun ikrar agung. Bersungguh hati dalam menundukkan dua kemelekatan, yakni keakuan dan fenomena. Ada saya dan orang lain. Ketika saya berbicara dan didengarkan orang lain, yang tidak bersungguh hati akan mengantuk. Tentu saja saat ini tidak ada ya. Akan tetapi saya berbicara demikian lama. Mengapa tidak mau berubah? Mengapa tidak bisa memutuskan tabiat buruk? Selalu ingin berhitungan dengan hal-hal ini. Kearoganan saya juga akan muncul. Saya sudah berbicara dengan sangat jelas. Mengapa kalian masih saja belum paham? Mengapa kalian masih belum mau berubah? Maka dengan sendirinya saya akan punya pandangan tentang kalian. Tetapi saya masih belum menyerah. Saya juga sedang melatih diri sendiri. Saya menganggap semuanya seperti sebuah bara api. Saya menganggap diri sendiri sebagai rongsokan besi. Sekumpulan rongsokan besi ini harus masuk ke bara api. Harus bersyukur kepada kalian semua. Tabiat buruk tidak berubah. Rongsokan besi ini harus terus berada di dalam bara api, melebur sampai kalian berubah. Saya sendiri juga akan berubah. Saling berubah, ini perlu tekad agung. Karena kalian manusia awam, saya juga manusia awam. Manusia awam mengajarkan sutra ini supaya dimengerti semua orang. Sehingga kita harus saling menyemangati. Di dunia ada begitu banyak kerisauan. Ada begitu banyak penderitaan. Jika semua orang tidak membangkitkan tekad, mana ada panggung di aula Jingse. 12 Ikrar Agung Baisaja Guru. Selama 50 tahun, pengobatan gratis berjalan 45 tahun. Dari klinik didirikan sampai sekarang sudah 30 tahun. Begitu banyak dokter. Mereka menggunakan hati Buddha untuk mengobati tubuh dan batin para makhluk. Mereka memiliki dharma di dalam batin. Tentu saja, setiap orang merupakan bodhisattva pemula. Setiap orang sekarang mempelajari ajaran Buddha. Semangat mempelajari ajaran Buddha, mempelajari cinta dan welas asih Buddha, mempelajari harapan Buddha, mempelajari kelapangan dada seluas jagat raya, mampu merangkul seluruh alam semesta Buddha. Ada seorang dokter. Mereka mengesampingkan status. Naik ke atas panggung, di atas panggung 10 menit, butuh waktu 10 tahun di bawah panggung. Apakah kalian tahu? Para dokter ini, perawat, kalian hanya melatih 12 ikrar agung Baisaja Guru. Kaki mereka tidak tahu berapa banyak pelindung lutut yang sudah rusak. Pelindung lutut tidak tahu sudah diganti berapa pasang. Sebenarnya kaki semua orang sangat sakit. Tetapi tetap saja latihan. Semuanya harus menahan sakit. Maka akan bisa keahlian ini. Yang paling penting, bersatu hati, harmonis. 6 rumah sakit Ceci. Semua direktur ada di panggung. Kepala divisi dari 4 misi Ceci ada di panggung. Semuanya merupakan pemimpin orang. Semuanya ada di panggung. Begitu bersatu hati dan harmonis. Saling bersumbangsi. Sehingga ini semuanya harus menaklukkan batin sendiri. Harus menaklukkan batin yang angkuh dan sombong. Harus menghapus kerisauan, baru bisa menyelesaikan pementasan yang begitu indah. Inilah kekuatan dari kitab suci. Sehingga kita harus bersungguh hati. Antara sesama saling melatih, saling menyemangati. Yang paling penting, membangkitkan tekad agung, membangun ikrar luhur, bersumbangsi demi orang di dunia. Yaitu harus lebih bersungguh hati.